subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wanita suara kebenaran Injil dimanapun berada, Shalom, puji nama Tuhan. Kesempatan berbahagia saat ini, mari sediakan waktu kita bersama untuk kita boleh datang dalam komunitas Waski, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanannya, menyerahkan totalitas hidup kita dalam tangannya, dalam rasa syukur. Mari bersama satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang Maha Baik, untuk segenap kasih, cinta dan rahmat-Mu yang begitu nyata di hidup kami, yang menjadikan kami boleh ada sampai saat ini. Syukur kami yang lahir dari kedalaman hati kami, bagi Tuhan tiada habisnya, untuk semua yang Bapa percayakan bagi kami. Saat sore menjelang malam hari ini, kami rindu ya Bapa, bersekutu bersama denganmu, membawa hidup kami, membawa semua yang menjadi kerinduan kami. Kami persembahkan kepadamu. Lebih daripada itu ya Bapa, kami rindu belajar kebenaran-Mu. Kiranya Bapa berkenan hadir di tengah kami, melawat kami dengan firman-Mu yang murni, yang berasal dari kedalaman hati-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Lingkupi kami semua ya Bapa, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami sangat merindukan-Mu. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini para wanita Tuhan. Kembali lakukan bersama. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Awan kemuliaan sekarang ku bawaku masuk ruang kudus-Mu ya Bapa. Sujud menyembah-Mu di hadapan-Mu Allahku.
segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Mari bersama lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Awan kemuliaan sekarang ku rasakan, bawa ku masuk ruang kudus-Mu, ya Bapa. Sujud menyembah-Mu, di hadapan-Mu Allahku. Lingkupi semua kami, lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Awan kemuliaan sekarang ku rasakan, bawa ku masuk ruang kudus-Mu, ya Bapa. Sujud menyembah-Mu, di hadapan-Mu Allahku. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihi-Mu. Ku menghormati-Mu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Mari bawa korban syukur kita. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihi-Mu, ya Bapa. Menghormati-Mu, Bapa, segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Saya mengajak kita berdiri bersama. Ku bawa korbanku, hati yang mengasihi-Mu. Ku menghormati-Mu, Bapa,
segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Nyanyi haleluya bagi Dia. Haleluya, ya Bapa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Segala kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab Tuhan layak dimuliakan, Tuhan layak ditinggikan selamanya di hidup kami. Hanya Bapa saja yang kami agungkan. Hanya Bapa saja yang layak terima segala syukur, hormat, pujian, penyembahanku hanya bagimu, Maharaja, Bapa kami yang kekal kudus, layak diagungkan selamanya, layak dihormati oleh segenap makhluk, oleh umat-Mu. Kami tunduk, kami bawa cinta kami bawa rindu, dendam kami untuk Tuhan kami yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau nyata Tuhan di hidup kami. Sekalipun kami melewati banyak pergumulan hidup, melalui semua itu Bapa, Engkau mengajarkan kami jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh berkata semua yang terjadi di hidup kami sungguh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh mengasihi Bapa. Semua yang terjadi di hidup kami
mengubah kami menjadi seperti yang Bapa mau. Indah di pemandangan mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pembela kami yang agung. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Para wanita Tuhan, silakan kembali duduk. Bersama kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia-Mu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Katakan semua yang terjadi, semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Terima kasih pembela kami yang setia. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau terus mendampingi kami. Kami kuat karena Engkau Bapa. Nyanyikan kembali pujian ini bersama, Tuhan Engkau pembelaku. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia-Mu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu
bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu melalui semua ini, melalui semua itu kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar, sungguh besar, yes. Ku ingat kebaikanmu, sungguh besar anugerahmu Bapa, sungguh besar anugerahmu. Ku ingat kebaikanmu. Sekali lagi sampaikan, sungguh besar, sungguh besar anugerahmu. Ku ingat kebaikanmu selalu. Puji Tuhan, di hadiratnya tetap kita katakan kepadanya, Tuhan pegang tangan kami, sebab kami tak sanggup berjalan sendiri. Hanya denganmu saja Bapa, bersama denganmu kami mau. Oh Tuhanku, pegang tanganku ini, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan di sisiku tetap. Ku akan jatuh, jalanku sesat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan pegang tanganku ini. Oh Tuhanku, pegang tanganku ini. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan di sisiku tetap. Ku akan jatuh, jalanku sesat. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku. Di dalam
ku akan jatuh, jalanku sesat. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku. Di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, pelita hidupku, terang dalam jiwaku. Amin. Di dalam dunia yang gelap ini, kami semua ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Bawalah daku, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Mari wanita Tuhan, siapkan keberadaan kita bersama untuk kita boleh menerima nasihat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita tetap ada di jalannya Tuhan. Kita nggak pernah sendirian, namun tangan Tuhan yang hebat, yang besar itu senantiasa bersama dengan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Iya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok
Hembuskan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Dirangkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Mari wanita Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Dirangkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Dirangkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi Gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. 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 Bapa di dalam surga, kami mau mendengar kebenaran yang murni dari-Mu. Taruhlah perkataanmu dan hikmat-Mu pada anak-Mu ini yang berbicara, supaya semua kami diberkati, bahkan menjadi takjub terhadap rahasia firman-Mu yang disingkapkan. Berkata-katalah Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian yang kekasih, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Dunia semakin jahat. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan Yesus sendiri di Injil Matius pasal 24 ayat 12 dan 13.
Paulus juga menubuatkan itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dengan keadaan dunia yang makin jahat, di mana kasih kebanyakan orang menjadi dingin, kedurhakaan bertambah-tambah, juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ditulis bagaimana manusia menjadi makin rusak, maka keturunan manusia makin besar kerusakannya. Jadi gen yang diwariskan orang tua yang rusak kepada anak, juga gen yang rusak dan menjadi makin rusak. Sementara gennya rusak, lingkungannya juga rusak. Inilah yang membuat sedikit sekali orang yang diselamatkan atau sedikit sekali orang yang menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Manusia gagal menjadi manusia. Makin sedikit manusia yang menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Jadi bisa dimengerti mengapa di Lukas pasal 18 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah ia menjumpai iman di bumi? Artinya apakah ia menjumpai orang yang memiliki kehidupan seperti yang Allah inginkan. Jadi bukan hanya beragama tetapi juga menjadi manusia seperti yang Allah inginkan. Makin sedikit saudara. Kerusakan manusia membangun selera kehidupan atau selera jiwa yang juga makin menyimpang atau makin rusak. Ya tentu saja kalau orang tuanya memiliki gairah hidup, selera jiwa yang salah, maka anaknya pun pasti mewarisi. Dari anak lahir, seorang anak manusia lahir lalu melihat apa yang ada di lingkungannya, apa yang dilihat anak itu ya dari yang dilakukan orang tua, dan orang tua juga membagi gairah hidupnya, membagi selera-selera jiwanya kepada anak, dan anak menjadi mengikuti keadaan orang tua. Jadi selera jiwa manusia juga semakin rusak, saudaraku. Bahkan orang benar pun juga sulit mempertahankan integritasnya. Nah, di sini manusia makin tidak merasa membutuhkan Allah. Sebenarnya ada semacam rongga kosong dalam jiwa manusia yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun selain Allah sendiri. Jadi manusia diciptakan oleh Sang Khalik, ya, lalu diberi keadaan seperti itu. Dan ini dilakukan oleh Allah karena kasih-Nya, supaya manusia tidak mencari sesuatu yang lain guna mengisi kekosongan jiwanya itu. Hanya Tuhan yang bisa mengisi, saudara. Hanya Allah yang bisa mengisi. Di dalam Yohanes pasal 4 Tuhan Yesus berkata kepada perempuan atau wanita Samaria, kalau ia minum air di sumur atau perigi Yakub dekat kota Sikhar itu,
di mana Tuhan menjumpai wanita itu secara khusus. Wanita itu akan haus lagi. Tetapi kalau minum air yang diberikan Tuhan, ia tidak akan haus tapi puas, bahkan dari dalamnya akan memancar air kehidupan. Tentu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan air di sini bisa semua pemenuhan kebutuhan jasmani yang menyangkut kebutuhan fisik. Tapi juga bisa menyangkut pemenuhan kebutuhan jiwa. Karena wanita ini ternyata telah memiliki 5 laki-laki. Ini menunjukkan kehausan di dalam jiwanya. Dan ternyata ia tidak mendapatkan jawaban. Dan Tuhan menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan dia adalah Allah yang mengisi kekosongan jiwanya. Saudara, dalam dunia yang makin gelap, di mana selera jiwa manusia telah menjadi sesat, dan diturunkan dari generasi ke generasi, maka kehausan akan Allah makin tipis, bahkan makin kurang. Kalau dalam bahasa sosiologi, sense of religious, perasaan beragama makin pudar, saudara. Kita melihat di negara barat, di negara-negara barat, orang tidak merasa membutuhkan agama. Itu sama dengan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menganggap agama itu tidak penting. Bahkan menganggap agama membelenggu. Sehingga di suatu negara barat yang dulunya sebelum memulai pelajaran anak-anak sekolah berdoa, sekarang sudah dilarang karena demi hak asasi. Kalau orang tidak ingin berdoa, masa dipaksa berdoa. Jadi baiklah, jangan berdoa. Kalau mau berdoa masing-masing sajalah. Ada lagi usaha untuk membuat hukum. Kalau mengajarkan agama atau dalam bahasa kita menginjil, itu bisa dianggap melanggar hak asasi. Coba saudara lihat perubahan demi perubahan zaman, ya. Membuat seseorang tidak merasa membutuhkan Allah. Ada kekosongan dalam jiwa manusia yang mestinya diisi oleh Allah. Tetapi karena keadaan dunia yang semakin jahat, cara berpikir manusia yang semakin jauh dari kebenaran Tuhan, maka kehausan itu tidak dirasakan. Dan digantikan dengan kehausan yang lain, saudara. Anda pasti melihat orang-orang di negara-negara barat, bagi mereka yang namanya weekend, holiday, itu sangat berarti. Ya, tempat wisata, dibangunnya taman-taman untuk relax, santai, untuk leisure time. Lalu bagaimana membuat rumah-rumah yang indah, dari yang artistik sampai minimalis. Dan banyak hal yang dilakukan, belum showbiznya. Bagaimana orang berusaha menciptakan berbagai inovasi
untuk bisa membuat manusia sejahtera, membuat manusia bahagia, saudaraku. Karena kehausan mereka telah diarahkan kepada adres yang salah. Jadi manusia dalam kesepiannya mengisi kesepiannya dengan berbagai hal, saudara. Ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Dan mereka mengisi kekosongan jiwa mereka yang sama dengan kesepian hati mereka dengan berbagai sarana, dari materi sampai hiburan dunia. Sementara itu Allah tereliminasi, Allah disingkirkan, saudara. Dan ini sebenarnya bentuk dari keberhasilan kuasa kegelapan, saudara. Ini bentuk dari keberhasilan kuasa kegelapan. Nah, kalau di daerah, di negara-negara timur seperti Indonesia, ya di Asia, itu pun tentu tidak semua, saudara. Ya. Kalau saudara pergi ke beberapa negara, terutama negara yang maju, saudara, di Asia ini, ya. Itu juga kita melihat suasana, dalam tanda kutip suasana dunia nihilistis, di mana Allah dianggap tidak ada atau tidak perlu ada, saudara. Kalau saudara pergi ke beberapa negara, ya saya tidak perlu sebut, lihat bagaimana orang pagi-pagi sudah bruk pergi ke tempat kerja atau cari nafkah, sorenya juga bruk. Jalan kaki, ada yang melalui kendaraan umum, lalu sepi. Tapi ada beberapa tempat yang tidak pernah tidur, rame terus, saudara. Nanti besok begitu lagi, ya saudara. Karena saya sudah beberapa kali ke beberapa negara ini, saya melihat suasana itu. Ya, kalau saya menggunakan kata suasana kafir, itu kasar ya saudara. Tapi suasana orang nihilistis, suasana orang yang tidak atau kurang bertuhan dengan benar, saudara. Apalagi di negara barat. Tentu saya sudah beberapa kali ke negara-negara barat ini. Baik Eropa, Amerika maupun Australia. Suasana di mana orang tidak merasa membutuhkan Tuhan itu, saudara. Ya. Manusia telah terkondisi demikian. Tetapi kalau di Asia seperti Indonesia ini, di mana orang masih memiliki sense of religious, masih mencoba untuk beragama. Tetapi semangat materialisme, saudara, di mana materi dianggap nilai tertinggi kehidupan dan orang merasa hidupnya lebih bahagia kalau materinya, kekayaannya lebih banyak. Ya. Dunia yang menjadi duniawi, sekuleristis namanya. Manusia juga akhirnya beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh bertuhan. Sehingga tidak ada kehausan yang benar terhadap Allah. Nah, di negara-negara timur seperti ini, di mana agama dihargai dan dijunjung tinggi, agama bisa menjadi komoditas bagi para rohaniwan. Kalau di dalam kekristenan ini menjadi komoditas pendeta untuk mencari uang, untuk mencari kedudukan, kehormatan, kekuasaan di dalam gereja.
Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Lalu di dalam gereja diajarkan teologi kemakmuran. Jadi Allah menjadi solusi bagi masalah-masalah jasmani. Allah menjadi solusi untuk masalah-masalah keuangan atau finansial, saudara. Ini sudah menyimpang, sudah meleset dari kebenaran Injil yang murni. Tetapi gereja-gereja seperti ini justru menjadi subur. Ya. Trennya demikian, banyak orang-orang yang datang dan mengikuti ajaran itu karena dianggap itu alkitabiah. Bangsa Israel diberkati kok gitu. Mereka lupa Israel jasmani keturunan Abraham itu bukanlah umat pilihan perjanjian baru yang dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah. Sehingga banyak orang ke gereja tanpa disadari tidak merindukan Tuhan. Dan kalau mereka tidak merindukan Tuhan, mereka juga pasti tidak merindukan langit baru dan bumi baru. Tidak merindukan kerajaan surga. Ini orang-orang yang lupa pulang. Jadi sebenarnya mereka tidak beda jauh dari orang-orang barat. Ya, yang alam pikirannya sudah nihilistis, materialistis, saudara. Oleh pengaruh sekulerisme atau penduniawian, jadi duniawi. Beragama tapi duniawi, saudara. Kalau orang barat tidak beragama, memang duniawi, tapi masih ada unsur humanismenya. Nilai-nilai kemanusiaan. Maka di sana hak-hak manusia dijunjung tinggi. Tidak ada rumah ibadah yang dibakar, begitu tidak ada. Karena mereka menghormati orang lain. Tetapi kalau masyarakat yang hanya fanatik dengan agama bisa begitu. Nah sekarang kita lihat orang Kristen sendiri, saudara. Ke gereja bukan karena haus akan Allah, tetapi karena kehidupan di bumi ini supaya diberkati, supaya nyaman. Mungkin menyanyi juga seperti yang ada di dalam kitab Mazmur, seperti rusa merindukan sungai, yang mengalir, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwanya merindukan Allah itu karena Allah menjadi sumber berkat materi, sumber berkat jasmani. Bukan karena Allah itu sendiri tujuan hidup kita. Maka mulai diajarkan doa-doa untuk memutuskan kutuk kemiskinan, kutuk lajang supaya laku kawin, kutuk kebangkrutan. Ya, ini indikasi, saudara. Indikatornya jelas, petunjuknya jelas. Mereka mengarahkan orang untuk haus kepada perkara-perkara dunia, saudara. Nah, di situ begitu. Dulu juga saya termasuk aliran itu karena ikut-ikutan. Bagaimana orang menulis lembar doa, taruh di depan, ditumpangin tangan, apapun isinya tidak diseleksi. Jadi Tuhan itu seperti supermarket yang bisa menawarkan apapun, ya namanya juga supermarket tapi super. Jadi apa saja ada, apa lu mau gua ada. Lalu dengan nama Yesus atau dalam nama Yesus Tuhan bisa memberikan berkat-Nya. Itu yang diyakini. Nah, kehausan di dalam jiwa mereka tidak disadari. Sementara dunia sekitar kita sudah menyesatkan kita, saudara. Kita tidak diajar kebenaran untuk menemukan kehausan itu. Nah, kalau jujur juga saya harus mengatakan dari kecil saya Kristen, saudara. Saya juga aktif di remaja, kegiatan pemuda sejak muda. Berpemain musik di gereja, lalu saya aktif
dalam pelayanan menjadi wakil gembala sidang sampai menjadi gembala sidang. Tetapi saya masih ingin punya fasilitas. Wajarnya orang hidup. Saya juga ingin jadi orang terhormat. Walaupun tidak saya katakan, saudara. Saya juga ingin punya gelar yang membuat nama saya ada embel-embelnya. Nah, itu kehausan yang salah. Dan saya harus puaskan. Belum keinginan daging. Nah, puji Tuhan ketika kita belajar kebenaran terus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kebenaran itu memerdekakan. Kita dimerdekakan. Artinya kita mulai menyadari bahwa keinginan-keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki, itu jadi belenggu, itu jadi ikatan. Kalau kebenaran itu yang memerdekakan kita, kalau kita belajar kebenaran, saudara, kita seharusnya hanya terikat Tuhan. Alkitab loh yang mengajarkan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang aku target untuk kumiliki kecuali Tuhan. Kalau di dalam Pemazmur dikatakan, dan ini menakjubkan ya, karena Mazmur di perjanjian lama, dia bisa berkata yang kuingini engkau saja. Itu kalau diurai kalimatnya bisa begini, aku bisa hidup tanpa suami, aku bisa hidup tanpa orang tua, aku bisa hidup tanpa anak, aku bisa hidup tanpa siapa-siapa, aku bisa hidup tanpa harta, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jika kita memiliki prinsip seperti itu dan akhirnya menjadi selera jiwa kita, kita merdeka, saudara. Kita menjadi merdeka dan kita menjadi kekasih Tuhan di situ. Makanya sebenarnya ini master key-nya kehidupan. Itu akan menjawab semua masalah kita. Ya. Saudara bisa kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan nama baik, kehilangan apapun. Tapi kalau saudara sudah mengerti kebenaran ini, saudara bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Dan ini membuat kita bisa memuja Dia. I adore you, Lord. I adore you. Kalau orang jatuh cinta kepada seseorang, begitu cintanya itu bisa berkata, I adore you. Aku memujamu. Nah, kepada Tuhan kita memuja tanpa embel-embel. Bukan karena diberkati secara jasmani, bukan karena kita mau mendapat sesuatu, tapi kita mendapat Tuhan sendiri. Nah, saya harap kita bisa memiliki kesepian yang objeknya itu Tuhan. Jadi kalau saudara tidak ke gereja sekian kali, Anda akan merasa ada yang kurang. Kalau saudara tidak berdoa hari itu, ada yang kurang. Kalau saudara berbuat dosa, berbuat salah, saudara akan merasa bahwa ada sesuatu yang kurang nih dalam hidup saya. Dan saudara akan menikmati Tuhan sebagai kekasih saudara. Saya merasa, saya percaya, saya melihat ada orang-orang yang hidup di dalam kesepian. Ya. Terutama ibu-ibu, kaum wanita yang gagal berumah tangga, ya. Dan itu banyak saya jumpai melalui episode, melalui acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Dan tidak jarang saya begitu terharu ya membaca kesaksian hidup ibu-ibu itu atau kaum wanita itu.
Aduh, kasihan saudara. Benar-benar kasihan. Nah, tidak ada yang bisa menjawab kebutuhan mereka ini. Gagal memilih suami, tidak punya kehidupan mapan, ya, terjepit dalam segala keadaan. Kalau saudara bisa mendengar nasihat saya, bisa mendengar apa yang saya kemukakan ini, saudaraku, ya, saudara akan dimerdekakan. Allah tidak kelihatan, tetapi Dia hidup. Saudara harus bisa menemukan ketika kaum ibu, kaum wanita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Aku tidak mengatur dan aku tidak memaksa engkau mengaturnya sesukaku. Aku membiarkan engkau mengatur semua sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tetapi buatlah aku memiliki engkau. Buat aku memiliki engkau ya Tuhan. Dan engkau memiliki diriku. Fanatisme seperti ini harus kita miliki, saudaraku. Sebagai langkah untuk mengisi kesepian jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jangan hanya berkata Yesus kekasih jiwaku, itu ada lagunya saudara. Tetapi sebenarnya bukan Yesus yang menjadi kekasih jiwanya. Tetapi kesenangan dunia. Sebab Yesus bisa meraihkan, mengambilkannya untuk kita. Tapi kalau kita menjadikan Yesus kekasih jiwa kita, ya hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Nah, masalahnya saudara, bagaimana mekanisme jiwa yang diisi oleh Tuhan itu? Ini bukan hal yang sederhana. Kita bisa berkata Tuhan masuk dalam hatiku. Bagaimana mekanisme Yesus atau Tuhan masuk di hati kita? Tuhan penuhi aku. Bagaimana mekanisme kita dipenuhi Tuhan? Kalau hanya kata-kata dan kalimat, suatu hari orang akan berkata, kok sama saja ya, seperti dulu. Harus ada langkah-langkah yang kita miliki agar jiwa kita terisi oleh Tuhan. Sampai kita mengalami yang namanya edik atau kecanduan Tuhan. Kalau dunia, orang sudah biasa. Ibu-ibu kecanduan merek barang, ibu-ibu kecanduan tas, model tas, ibu-ibu kecanduan merek barang, jelas. Merek tas, merek arloji, merek sepatu. Ya, belum lagi model-model yang muncul belakangan. Sehingga hidupnya dibelenggu. Dan kehausan jiwanya untuk itu. Makanya kalau tidak pergi ke mall sebulan sekali sudah jadi kering dia. Seminggu saja nggak ke mall rasanya sepi. Nah kalau orang punya uang menjadi sepohlik ya. Maunya belanja itu saudaraku. Itu orang kecanduan saudara. Harus pakai baju model baru. Setiap kali pergi ke acara-acara tertentu itu baginya saat-saat yang menyenangkan. Karena bisa pamer model baju, pamer sepatu, pamer perhiasan, pamer tas. Dan tadi saya berbisik kepada seorang hamba Tuhan di sebelah saya. Orang kaya itu malang. Tentu tidak semua orang kaya malang. Kenapa? Sebab dengan kekayaan itu dia bisa berbuat apa saja. Dan membangun selera. Membangun selera. Tanpa dia sadari. Ya. Kalau orang yang hanya mampu beli motor ya kecanduan motor, gonta-ganti motor misalnya. Tapi kalau orang kaya bisa gonta-ganti mobil. Dan mobilnya bukan harga beberapa ratus juta. Tetapi beberapa miliar.
Bisa beli mobil di negara A, mobilnya taruh di situ. Kalau dia datang ke negara itu pakai mobil itu, kalau tidak ya diparkir di tempat di mana dia punya rumah atau apartemen di negara itu. Oh, nanti dia beli apa lagi? Apa salah, Pak? Ya, saya mau berkata salah atau tidak ya. Saudara yang jawab sendiri. Jawab sendiri. Hobinya apa? Ya. Ibu-ibu yang hobinya mukanya dipermak. Tidak berhenti mempermak muka. Dan yang pernah saya dengar, ini dari pengalaman ibu-ibu itu, kalau orang sudah terbiasa permak muka, dia tidak pernah berhenti. Saya dengar, oh sudah permak ini bibirnya, nanti bentuk pipi, nanti matanya, nanti hidungnya, terus sampai wajah aslinya sudah jauh beda dengan wajah setelah dia di operasi plastik itu, saudara. Ya, kalau operasi itu untuk konstruksi karena kecelakaan ya bisa dimaklumi. Tapi kalau estetika terus menerus, itu kan jadi candu. Dia mengisi kesepian hatinya dengan candu. Ada kekosongan dalam jiwa manusia. Tetapi dia sudah menjadi sesat. Ya saudara, ada yang maunya jalan-jalan, ya, wisata maksudnya. Kumpul-kumpul dengan teman-teman yang menurut dia satu level, ya, dengan para istri-istri pejabat, istri-istri konglomerat, bagi ibu-ibu ya sosialita ya saudara. Tapi kalau ibu-ibu keluarga tidak mampu, suami tidak jelas, dia harus cuci baju tetangga, setrika siangnya, malamnya dia harus pijit. Karena dia bisa mijit hanya untuk kehidupan anak dan dirinya. Itu kasihan. Tapi kalau dia bisa mengenal Tuhan, itu luar biasa. Jadi saingannya kecil. Kalau orang kaya itu Tuhan punya saingan, kekayaan. Tapi kalau orang miskin saingannya hampir tidak ada. Maka kalau Tuhan berkata orang kaya sukar masuk kerajaan surga itu dilihat dari berbagai aspek itu benar, saudara. Orang kaya itu memiliki sesuatu yang bisa menyaingi Tuhan. Maka sukar masuk surga. Jadi kalau saudara sebagai kaum wanita, entah kaya entah miskin ya, saudara bisa menyadari hal ini. Tuhan itu nilai di atas segala nilai, saudara. Memiliki Tuhan itu segalanya. Saudara harus mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana mekanismenya? Kita harus memiliki langkah untuk merubah selera kita. Selera hidup. Nah, saya mulai bicara agak ekstrim atau bisa dikatakan ekstrim. Atau mungkin di antara saudara akan berkata sangat ekstrim. Wanita kan kebahagiaannya pasangan hidup. Apa salah Pak? Ya itu pada umumnya demikiannya. Itu sudah merupakan naluri. Tapi dunia kita hari ini sudah susah untuk bisa terpenuhinya kebutuhan itu. Karena makin jarang pria itu baik. Ya kan? Lalu gimana? Punya suami, puji Tuhan. Tidak punya suami, puji Tuhan. Punya suami ternyata bukan pria yang baik, ya puji Tuhan. Jangan mengharapkan kebahagiaan dari pria itu. Tentu kita sebagai manusia ingin punya rumah, mobil, dan berbagai fasilitas. Apa salah Pak? Enggak, karena memang naluri hidup manusia kan demikian, saudara. Naluri hidup manusia kan demikian. Tapi dunia hari ini dunia yang susah loh. Dari 100 orang, siapa yang tidak punya masalah keuangan? Belum tentu dari 100 orang itu, 100, jangan-jangan 100-100-nya punya masalah keuangan.
Dari 1000 orang mungkin 1 yang tidak punya masalah keuangan. Hidup ini susah, saudara. Hidup ini sulit. Jangan berharap kebahagiaan dari harta. Kalau kita bisa menjalani hidup dari hari ke hari, bisa makan, anak-anak bisa sekolah, jalani. Kalimat yang sering saya gunakan, lewati saja. Ya. Biar kita berpuas dengan apa yang kita miliki. Apapun secara materi kita puas. Dengan demikian kita membuka lebih lebar kehausan kita akan Allah. Ya. Kalau ada ibu-ibu yang sekarang ini dikhianati suami misalnya. Jangan dipikirkan. Ya sudah terjadi, sudah mau apa. Tuhan pun tidak bisa mencegah kalau lakimu, suamimu mau berbuat begitu. Ya sudah. Lepaskan walaupun tidak rela, tapi ya sudah. Lepaskan sampai kita ibu-ibu rela. Ya. Saudara mengalami banyak masalah, saya mengerti, saya juga punya masalah. Tapi jalani saja. Dan jangan berharap dengan masalah ini bisa diselesaikan kita bahagia. Jangan berpikir. Karena ketika satu masalah selesai, masalah yang lain muncul. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi masalah saya ini betul-betul mengancam saya. Ya, gunakan jurus yang saya gunakan. Apa? Kalaupun aku hancur Tuhan, aku hancur di tangan-Mu. Kita punya masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Lalu kita pasrah dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tetapi kalaupun aku harus hancur, aku hancur di genggam-Mu. Merdeka kita. Wah, ini belum lagi kalau saudara nanti mengingat bahwa dunia ini akan berakhir. Kita bisa mati setiap saat. Dan setelah itu kita akan dijemput Tuhan di dalam kerajaan surga. Betapa bahagianya kita. Kalau sekarang ada kaum ibu, kaum wanita yang merasa kesepian. Coba tanya. Di dalam dirimu. Tanya kepada dirimu sendiri. Kesepian apa? Kesepian jenis apa ini? Apakah Anda menginginkan materi? Kesepian karena materi? Atau kesepian karena Tuhan? Atau kalau kata kesepian karena Tuhan dianggap tidak tepat ya. Kehausan akan Allah. Orang yang sungguh-sungguh memiliki kehausan akan Allah. Itu orang yang memiliki tujuan hidup, saudara. Apa tujuannya? Langit baru, bumi baru. Dan sementara hidup berjuang untuk berkenan kepada Allah. Orang yang memiliki kehausan akan Allah dan terus mengisi kehausan itu dengan Tuhan. Itu memiliki tujuan hidup. Tujuan hidupnya Tuhan dan kerajaannya. Makanya langit baru, bumi baru menjadi tujuannya. Dan sementara hidup berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau seseorang memiliki kehausan yang salah, yang sesat, segala macam hal yang menjadi objek untuk dapat memuaskan dirinya. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Ketika dia menutup mata, semua yang dia miliki lenyap seperti uap. Dan betapa tragisnya itu. Sehebat apapun wanita itu. Kalau dia bolak-balik permak muka, akhirnya juga mati, kaku, bonyok, saudara. Kalaupun dia punya banyak barang, rumahnya penuh dengan baju bagus, sepatunya sampai ratusan pasang atau ribuan bahkan, seperti butik. Akan ditinggal tidak satu pasang pun dibawa. Kalaupun dibawa di kaki akan hancur di tanah. Nggak punya tujuan. Biar saudara gagal dalam banyak hal atau dalam segala hal, tapi tidak gagal menjadi kekasih Tuhan. Coba saudara ingat waktu saudara jatuh cinta. Tentu kita yang sudah pernah pacaran atau menikah, punya pacar mengerti apa itu kesepian, saudara.
Sudah tidak bertemu seminggu, waduh rasanya saudara, sepi. Kalau kita di luar kota, waktu itu belum ada FaceTime ya. Zaman saya masih muda ya, belum ada handphone juga, tapi handphone pertama yang saya miliki itu Motorola yang besar itu saudara. Ya. Seperti pisang Ambon besar itu, beratnya. Tapi sebelum saya punya itu, aduh saya masih ingat saya luar kota kalau ingat pacar, aduh. Rasanya mau tengah malam pun datang loh saudara. Kan begitu saudara. Kalau Tuhan menjadi kekasih kita, yang bisa mengisi hati kita. Wah saudara, kita haus akan dia. Kita rindu bertemu dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya kata-kata. Itu bukan hanya ucapan, tapi sebuah penghayatan hidup. Aduh indah sekali saudara. Dan ketika usia saya makin senja saudaraku, saya baru mengerti itu. Aku sepi di sini Tuhan. Hanya Engkau yang kubutuhkan. Karenanya kita tidak keberatan bangun jam 5 pagi kita berdoa. Sebab hanya Engkau yang bisa memuaskan dahaga jiwaku. Benar saudara. Dan ini bukan kata-kata agamani. Harus menjadi pengalaman dan penghayatan hidup. Pokoknya kalau ibu-ibu berani melangkah. Untuk membuka hati bagi Tuhan saja sebagai satu-satunya kebahagiaanmu. Engkau bisa menikmati Tuhan. Tapi kalau engkau masih mengharapkan ada yang lain bisa memuaskan jiwamu. Jangan harap engkau menikmati Tuhan. Itu mekanismenya. Saudara, kalau saudara mau makan sop atau masakan seenak apapun. Sementara lidahmu ada permen. Tidak akan enak. Ada min atau apalagi. Permen yang ada unsur minnya. Harus dibuang dulu. Baru kita bisa menikmati sop yang enak. Demikian pula Tuhan tidak bisa kita nikmati kalau kita masih punya kesenangan. Ya saudara, ini tidak mudah. Tapi ini satu-satunya langkah yang paling bijaksana dan paling menguntungkan untuk hidup kita. Hanya orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang selalu kesepian akan Tuhan, yang memiliki tujuan hidup. Tetapi kalau orang tidak memiliki kehausan akan Allah, kehausannya akan perkara-perkara dunia dan segala hiburannya, celaka sekali saudara. Ketika dia menutup mata, dia tidak punya apa-apa. Saudara, saya sudah sering kali putus asa. Melihat orang-orang yang seakan-akan mengerti tapi tidak mengerti. Yaitu mereka yang sudah cukup umur. Di atas 40 tahun saja. Kalau hidupnya sudah terbiasa suka-suka sendiri apalagi dengan berbagai fasilitas yang ada. Sudah susah untuk mengerti apa yang saya kemukakan ini. Sudah sulit. Nyaris mata hatinya telah tertutup saudara. Mereka bisa nyanyi lagu rohani. Mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam kegiatan gereja. Oh bahkan mungkin masih bisa berkhotbah. Tapi tidak ada kehausan yang benar. Tuhan itu seperti mainan bagi mereka. Kalau ada persoalan Tuhan dijadikan sumber pertolongan berseru kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan. Beda kalau Tuhan sendiri kebutuhan kita. Kita ada persoalan apapun malah kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita hanya pasrah saja. Apapun yang terjadi Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting aku memiliki Engkau. Kalau Tuhan seandainya Tuhan tanya, lah bagaimana masalahmu ini? Ya terserah Tuhan. Ku selesaikan tidak? Selesai boleh, enggak boleh Tuhan. Yang penting aku memiliki Engkau. Itu dari doanya saja sudah kelihatan.
Dari cara berpikirnya sudah kelihatan. Apakah dia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan atau tidak. Saudara, saya mengerti banyak saudara yang tidak bisa atau belum bisa menggapai Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak ada. Tapi coba carilah Tuhan. Saudara tiap pagi berdoa dengan saya jam 5. Tiap hari. Sampai saudara punya kesaksian di dalam batin saudara. Ada Allah yang hidup. Dan kita menjadi kuat saudaraku. Dan saudara akan bisa membuktikan nanti. Di dalam perjalanan hidup saudara bagaimana tangan Tuhan turun menolong saudara. Bagaimana Tuhan merajut keadaan sekitar saudara. Yang pada intinya semua itu menggiring saudara menjadi orang yang sempurna. Berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika saudara memiliki persoalan saudara pasrah saja lalu keadaan seakan-akan memburuk. Saudara tidak marah karena Anda tahu bahwa itu justru membuat saudara makin melekat dengan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa 70 tahun umur hidup kita di dunia atau 80 tahun umur hidup kita di dunia hanya untuk menemukan kekasih abadi ini. Saudara bayangkan ya, kalau seseorang meninggal dunia lalu tidak pernah merindukan Tuhan. Apakah Tuhan menantikan dia? Tidak. Tapi kalau orang merindukan Tuhan, orang haus akan Tuhan. Orang yang hatinya hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ketika dia meninggal dunia, Tuhan juga menantikan dia, saudara. Tuhan ingin kita memandang wajahnya. Aduh, saya takut saudara kalau saya tidak merindukan Tuhan lagi. Karena kesibukan pelayanan, karena kebanggaan menjadi pemimpin, karena kehormatan. Saya takut. Saya takut saudara. Benar saya takut. Maka dalam doa saya juga mengatakan Tuhan, jangan sampai aku menoleh ke belakang. Tolonglah aku supaya aku tetap memandang Engkau ya Tuhan. Ini menjadi doa dan kerinduan saya, saudaraku. Saudara, masih banyak yang saya mau sampaikan, tetap di Truth ID. Dan apa yang saya kemukakan ini, saudara renungkan dan Roh Kudus akan tambahkan bagaimana melengkapi apa yang saya sampaikan, bahkan menyempurnakannya. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kesepian akan Allah, kehausan akan Allah. Bukan kesepian terhadap benda-benda dunia. Sehingga kita bisa mengatakan seperti pemazmur mengatakan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Jadi bukan hanya kata-kata ya saudara. Tapi benar-benar kerinduan di dalam hati ini. Ayo kita mengembangkan kehausan ini. Kita mengisi kesepian kita bukan dengan jalan-jalan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan materi, dengan makan minum, dengan seks, dengan kumpul-kumpul, tapi dengan Tuhan saja. Tuhanlah yang mengisi kesepian kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu, kaum wanita saya undang untuk berdoa setiap hari jam 5. Via Zoom, juga via Truth ID. Dan jangan lupa besok hari Jumat, Corpus Delicti bagian 3, ibu-ibu juga mendengar firman ini. Supaya ibu-ibu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saya merasa dari analisa saya, lebih banyak wanita yang menderita daripada yang tidak menderita. Dan sebagai gembala kecil, saya punya tangan ini terbatas menolong saudara. Tapi kalau saudara mengikuti firman yang saya sampaikan, saudara akan diberkati Tuhan. Ya, lebih dari fanatik, lebih dari ekstrim.
kita mengatakan Tuhan saja yang kuperlukan. Tuhan saja yang kubutuhkan. Memang tidak mudah karena masalah di depan mata Tuhan tidak kelihatan. Tetapi belajarlah untuk menaruh harapan kepada Tuhan saja. Menaruh kerinduan hanya Tuhan saja. Ayo kita naikkan pujian seperti rusa merindukan sungai. Kita naikkan pujian ini dan kita menghampiri Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bapa di surga, gunung batuku dan bagianku, hanya Engkau. tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bapa di surga, Gunung batuku amin. dan bagianku, Tetaplah Allah. tetaplah Allah selamanya. Tuhan menginginkan saudara menjadi kekasih Tuhan, kekasihnya. Dan saudara juga bisa mengatakan, Engkau satu-satunya yang kumiliki Tuhan. Engkau satu-satunya yang kumiliki. Aku bisa kehilangan apapun dan siapapun, tapi aku jangan kehilangan Engkau. Saudara mau begitu, angkat tanganmu. Aku menyerahkan ibu-ibu yang mengangkat tangan, kaum wanita yang mengangkat tangan, atau kaum pria yang ikut dalam acara ini mengangkat tangan. Biar Engkau menjadi kekasihmu, anak-anakmu ini Tuhan. Dan mereka menemukan Engkau di dalam hidup mereka. Engkau menemukan mereka dan mereka menemukan Engkau. Aku juga mengangkat tangan. Berikan kami hati yang selalu haus akan Engkau. Merasa kesepian untuk diisi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Saya dan semua kami yang berdoa bertekad untuk mengenakan kebenaran ini dan mengalami kebenaran ini di dalam hidup kami. Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang kami perlukan lebih dari apapun dan siapapun. Sekarang kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Keluarga kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Semua kebutuhan, persoalan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan segala berkat-Mu turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.